Seiring bertambahnya usia, banyak lansia menghadapi masalah yang sangat umum, namun sering diabaikan, kelemahan otot kaki. Ini bukan sekadar rasa pegal biasa, melainkan sebuah kondisi yang perlahan, namun pasti dapat menggerogoti kualitas hidup. Kelemahan otot kaki menyebabkan seseorang menjadi mudah lelah saat berjalan, sulit berdiri lama, dan rentan kehilangan keseimbangan. Bahkan, hal ini bisa berujung pada jatuh, yang merupakan salah satu penyebab utama cedera serius dan rawat inap pada lansia. Lebih dari itu, dampaknya bukan hanya fisik. Lansia yang kehilangan kekuatan kaki biasanya juga mengalami penurunan kepercayaan diri. Aktivitas sehari-hari yang sebelumnya sederhana, seperti naik tangga, berbelanja, atau bahkan ke kamar mandi sendiri, bisa berubah menjadi tantangan besar. Ketergantungan pada orang lain pun meningkat, yang berujung pada berkurangnya rasa kemandirian dan harga diri. Secara ilmiah, kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia, yaitu penurunan massa dan fungsi otot yang berkaitan langsung dengan penuaan. Sarkopenia sering terjadi secara perlahan dan tanpa gejala yang mencolok, sehingga banyak lansia tidak menyadarinya hingga mereka mengalami kelemahan yang cukup parah. Umumnya mulai terlihat setelah usia 60 tahun, namun bisa lebih cepat jika gaya hidup tidak mendukung kesehatan otot, seperti kurang gerak atau pola makan yang rendah protein. Namun kabar baiknya, kondisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa dicegah atau diperbaiki. Dengan intervensi yang tepat, baik melalui nutrisi maupun aktivitas fisik ringan yang konsisten, kekuatan kaki bisa dipulihkan. Bahkan, beberapa penelitian membuktikan bahwa dengan konsumsi makanan tertentu, perbaikan kekuatan otot bisa terjadi hanya dalam hitungan jam. Banyak orang mengira bahwa melemahnya otot kaki pada lansia adalah hal yang wajar dan tak bisa dihindari. Namun, secara ilmiah, kondisi ini bukanlah bagian alami dari penuaan, melainkan hasil dari penurunan fungsional tubuh yang bisa dicegah. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kadar hormon anabolik, seperti testosteron dan hormon pertumbuhan, yang berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan massa otot. Ketika hormon ini menurun, tubuh menjadi kurang efisien dalam memperbaiki jaringan otot yang rusak akibat aktivitas sehari-hari. Selain faktor hormonal, asupan nutrisi yang tidak memadai merupakan penyebab besar lainnya. Lansia cenderung makan lebih sedikit karena berkurangnya nafsu makan, gangguan pencernaan, atau keterbatasan ekonomi. Akibatnya, banyak dari mereka mengalami defisiensi protein, padahal protein adalah bahan baku utama pembentukan dan perbaikan otot. Dalam kondisi kekurangan protein, tubuh tidak bisa membentuk serat otot baru dengan baik, sehingga otot melemah seiring waktu. Tak hanya protein, vitamin D juga berperan vital dalam menjaga kekuatan otot. Vitamin ini membantu penyerapan kalsium serta menjaga koneksi antara saraf dan otot tetap optimal. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D berkaitan langsung dengan peningkatan risiko jatuh dan lemahnya otot tubuh bagian bawah, terutama kaki. Sayangnya, banyak lansia jarang terpapar sinar matahari langsung atau tidak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D cukup. Selain itu, tubuh lansia juga sering kekurangan asam amino esensial, terutama leusin, yang terbukti sangat penting untuk memicu sintesis protein otot. Tanpa asupan leusin yang memadai, proses regenerasi otot melambat drastis. Asam amino ini banyak ditemukan dalam makanan hewani seperti telur, daging, dan susu, yang justru sering dihindari oleh lansia karena alasan kesehatan tertentu atau kebiasaan makan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Faktor lain yang tak kalah penting adalah kurangnya aktivitas fisik. Ketika lansia jarang bergerak, otot yang jarang digunakan akan mengalami atrofi, yaitu penyusutan dan pelemahan otot. Ini mirip seperti pisau yang tidak pernah diasah. Lambat laun akan tumpul, bahkan hanya beberapa hari berbaring di tempat tidur, tanpa aktivitas bisa membuat massa otot menyusut secara signifikan, terutama pada bagian tungkai. Kelemahan otot kaki juga bisa diperburuk oleh penyakit penyerta, seperti diabetes, osteoartritis, atau gangguan saraf.
Penyakit-penyakit ini tidak hanya mengurangi kemampuan lansia untuk bergerak, tetapi juga dapat mengganggu aliran darah, memperlambat penyembuhan jaringan, dan menyebabkan peradangan kronis yang merusak otot secara perlahan. Dalam kondisi ini, kebutuhan akan nutrisi dan olahraga yang tepat menjadi semakin penting. Tak sedikit lansia juga mengalami gangguan penyerapan nutrisi akibat kondisi seperti gastritis kronis, penyakit seliak, atau efek samping dari obat-obatan jangka panjang. Hal ini menyebabkan tubuh mereka tidak dapat menyerap vitamin dan mineral penting dengan baik, meskipun sudah mengonsumsi makanan bergizi. Akibatnya, otot tetap tidak mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk memperkuat diri. Dengan memahami berbagai penyebab kelemahan otot kaki secara ilmiah ini, kita jadi tahu bahwa kondisi tersebut bisa dicegah dan dikelola, bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Kombinasi antara nutrisi yang tepat, suplemen bila perlu, serta olahraga ringan seperti jalan kaki atau latihan keseimbangan bisa membantu lansia mempertahankan bahkan meningkatkan kekuatan otot mereka di usia lanjut. Solusi untuk masalah kelemahan otot kaki pada lansia ternyata tidak selalu rumit atau mahal. Satu makanan sederhana yang terbukti efektif secara ilmiah adalah telur rebus. Ya, makanan yang hampir setiap rumah tangga miliki ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk mendukung regenerasi otot, terutama bagi lansia yang mengalami penurunan fungsi gerak. Penelitian yang dimuat dalam The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi 2 butir telur rebus di pagi hari dapat membantu mempercepat pemulihan kekuatan otot hingga dalam waktu 12 jam. Efek cepat ini terjadi karena telur merupakan sumber protein utuh yang sangat mudah dicerna dan diserap tubuh, khususnya oleh lansia yang metabolisme tubuhnya cenderung melambat. Telur kaya akan asam amino leusin, yaitu salah satu asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh untuk merangsang sintesis protein otot, muscle protein synthesis. Leusin bertindak sebagai pemicu utama agar tubuh mulai memperbaiki jaringan otot yang rusak dan membangun kembali serat otot yang sehat. Ini penting bagi lansia yang ototnya sudah mulai menyusut akibat sarkopenia. Tak hanya itu, telur juga mengandung vitamin B12, yang penting untuk kesehatan saraf dan pembentukan sel darah merah. Banyak lansia mengalami kekurangan vitamin ini, yang bisa menyebabkan rasa lemas, kesemutan, dan otot tidak bekerja optimal. Dengan rutin mengonsumsi telur, kebutuhan B12 secara alami dapat dipenuhi tanpa harus langsung bergantung pada suplemen sintetis. Kandungan vitamin D dalam telur juga memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan otot. Vitamin ini membantu tubuh menyerap kalsium dan memperkuat hubungan antara saraf dan otot. Kombinasi vitamin D dan leusin dalam telur menciptakan efek sinergis yang sangat mendukung pemulihan dan peningkatan kekuatan otot, terutama di bagian tubuh bawah seperti kaki dan paha. Dari sisi praktis, telur rebus juga sangat cocok dikonsumsi oleh lansia. Mudah dikunyah, tidak memerlukan pengolahan rumit, dan bisa disantap bersama makanan lain seperti sayur rebus, roti gandum, atau buah. Bahkan hanya dengan sebutir telur rebus dan segelas air hangat di pagi hari, lansia sudah mendapatkan dorongan gizi yang cukup kuat untuk memulai aktivitas harian. Lebih dari sekadar teori, berbagai studi lapangan menunjukkan hasil nyata. Dalam satu studi di Jepang, lansia yang mengonsumsi telur secara rutin selama 7 hari menunjukkan peningkatan kekuatan otot kaki hingga 15%, serta peningkatan kecepatan berjalan dan keseimbangan tubuh. Ini membuktikan bahwa solusi sederhana bisa memberikan dampak besar bila dilakukan secara konsisten. Dengan segala manfaatnya, telur rebus dapat menjadi bagian dari terapi nutrisi harian bagi lansia. Tentu saja hasil terbaik akan tercapai bila dikombinasikan dengan olahraga ringan dan pola hidup sehat. Namun sebagai langkah awal yang mudah dan terjangkau, menjadikan telur rebus sebagai menu sarapan rutin bisa menjadi keputusan kecil yang membawa perubahan besar dalam menjaga kekuatan kaki dan kualitas hidup lansia. Agar manfaat telur rebus benar-benar dirasakan secara maksimal,
Cara konsumsi yang tepat sangat penting. Para ahli gizi menyarankan agar lansia mengonsumsi 2 butir telur rebus setiap pagi, idealnya sebagai bagian dari sarapan. Waktu pagi dipilih karena tubuh dalam kondisi paling siap menyerap nutrisi setelah beristirahat semalaman. Telur rebus sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan hangat, tidak terlalu keras atau terlalu mentah. Perebusan selama 8-10 menit dianggap paling ideal karena menjaga kandungan gizinya tetap utuh, sekaligus aman dikonsumsi tanpa risiko infeksi bakteri seperti salmonella. Kombinasikan telur rebus dengan segelas air putih hangat yang membantu melancarkan pencernaan dan mempercepat penyerapan nutrisi. Hindari kopi atau teh manis berlebihan saat sarapan karena dapat mengganggu penyerapan zat besi dan nutrisi tertentu. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk mendampingi konsumsi protein. Agar hasilnya lebih optimal, tambahkan sepotong buah segar seperti pisang, alpukat, atau pepaya. Buah-buahan ini bukan hanya membantu proses pencernaan, tapi juga memberikan tambahan serat, kalium, dan antioksidan yang sangat penting bagi kesehatan jantung dan otot. Pisang, misalnya, kaya kalium yang membantu mencegah kram otot. Bagi lansia yang memiliki masalah kolesterol, tidak perlu terlalu khawatir. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi 1-2 butir telur per hari masih tergolong aman, bahkan dapat membantu menyeimbangkan kolesterol baik, HDL, dan menurunkan trigliserida, terutama bila dikonsumsi tanpa minyak atau garam berlebihan. Namun tetap penting berkonsultasi dengan dokter jika ada kondisi medis tertentu. Untuk variasi, telur bisa dikombinasikan dengan sayuran rebus seperti bayam atau brokoli, atau diiris dan diletakkan di atas roti gandum panggang tanpa mentega. Kombinasi ini tidak hanya membuat rasa lebih menarik, tapi juga memberi tambahan serat dan vitamin yang penting bagi pencernaan dan metabolisme. Konsistensi adalah kunci. Konsumsi rutin setiap hari selama minimal 2 minggu akan mulai menunjukkan perubahan, seperti kaki yang terasa lebih kuat, tubuh tidak mudah lelah dan semangat beraktivitas yang meningkat. Hindari pola makan yang tidak teratur, karena nutrisi bekerja efektif bila diberikan secara konsisten dan berkelanjutan. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa telur yang dikonsumsi adalah telur berkualitas baik dan segar, disimpan dengan benar, dan dimasak dengan cara higienis. Bila perlu, gunakan telur organik yang bebas dari bahan kimia tambahan. Dengan langkah sederhana ini, telur rebus dapat menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat lansia. Murah, mudah, tapi sangat bermanfaat. Bukti bahwa telur rebus dapat memulihkan kekuatan kaki pada lansia tidak hanya bersumber dari teori ilmiah atau jurnal kedokteran. Pengalaman nyata dari para lansia di berbagai negara menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Banyak di antara mereka yang sebelumnya merasa sulit untuk berdiri lama atau berjalan jauh, kini mulai merasakan perubahan signifikan hanya dalam hitungan hari setelah mengadopsi pola makan ini. Salah satu studi yang paling menarik berasal dari sebuah pusat rehabilitasi lansia di Osaka, Jepang, yang melibatkan 42 peserta berusia 65-78 tahun. Dalam uji coba tersebut, para lansia diminta mengonsumsi 2 butir telur rebus setiap pagi selama 7 hari berturut-turut. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan otot kaki mereka meningkat hingga 15%, dilihat dari peningkatan daya dorong saat berjalan dan kemampuan berdiri lebih lama tanpa bantuan. Yang lebih mengejutkan, sekitar 20% peserta yang sebelumnya menggunakan tongkat untuk berjalan mengaku bisa berjalan tanpa bantuan setelah mengikuti program tersebut. Mereka mengatakan bahwa kaki terasa lebih ringan, tidak mudah pegal, dan tubuh terasa lebih seimbang. Ini membuktikan bahwa efek konsumsi telur tidak hanya berkaitan dengan kekuatan otot, tetapi juga koordinasi dan kestabilan tubuh secara keseluruhan. Kisah mengharukan juga datang dari seorang nenek berusia 72 tahun di Bandung, bernama Bu Eni. Ia telah mengalami kelemahan kaki selama lebih dari 2 tahun dan harus selalu didampingi saat berjalan. Setelah mengikuti saran anaknya untuk sarapan telur rebus setiap pagi, hanya dalam waktu seminggu,
ia mampu berjalan sendiri ke warung tanpa harus berpegangan pada dinding. Saya menangis karena sudah lama tidak merasa sekuat ini, ujarnya. Hal serupa juga dirasakan oleh Pak Rusli, 69 tahun, dari Makassar, yang rutin mengonsumsi telur rebus bersama pisang setiap pagi. Dalam waktu 2 minggu, ia mengaku lebih bertenaga saat naik tangga masjid, aktivitas yang sebelumnya sering ia hindari karena lutut sering terasa goyah. Sekarang ia bahkan menjadi lebih rajin mengikuti senam lansia mingguan di lingkungan tempat tinggalnya. Cerita-cerita ini bukan sekadar testimoni pribadi, tapi menjadi bagian dari tren baru dalam pendekatan nutrisi lansia. Beberapa puskesmas dan klinik lansia di berbagai daerah mulai merekomendasikan konsumsi telur rebus sebagai bagian dari program pemulihan fungsi otot, terutama bagi pasien dengan risiko jatuh atau sarkopenia ringan. Semua bukti ini memperkuat satu hal, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang sederhana dan terjangkau. Telur yang selama ini dianggap makanan biasa, ternyata menyimpan potensi luar biasa untuk memulihkan kembali kekuatan dan semangat hidup para lansia. Ini bukan sekadar makanan, tetapi harapan baru bagi mereka yang ingin hidup lebih mandiri dan aktif di usia senja. Kesehatan di usia senja bukanlah sebuah kemewahan, melainkan hak setiap orang. Menjadi tua bukan berarti harus lemah, pasrah, atau kehilangan semangat hidup. Justru di masa inilah tubuh dan jiwa kita membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perawatan terbaik, bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari diri kita sendiri. Jika Anda atau orang tua Anda mulai sering mengeluhkan kaki yang lemas, mudah pegal, atau sulit berdiri lama, jangan abaikan. Itu bisa jadi tanda awal dari sarkopenia, penurunan massa otot yang jika dibiarkan bisa menyebabkan gangguan mobilitas dan menurunnya kualitas hidup. Tapi kabar baiknya, situasi ini masih bisa dicegah dan diperbaiki, bahkan dimulai dari hal-hal kecil. Mulailah dari langkah sederhana namun terbukti ilmiah. Konsumsi 2 butir telur rebus setiap pagi disertai air hangat dan, jika memungkinkan, tambahan buah segar. Lakukan secara konsisten selama seminggu dan lihat sendiri perubahan yang terjadi. Mungkin tubuh akan terasa lebih ringan, kaki lebih stabil saat melangkah, dan semangat hidup mulai tumbuh kembali. Kita sering mengira solusi itu harus mahal, rumit, atau penuh obat-obatan. Padahal, kunci perbaikan terkadang ada di meja makan kita sendiri. Telur bukan hanya sumber nutrisi, tetapi juga simbol dari sesuatu yang biasa, namun memiliki potensi luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang benar dan rutin. Bagi para pendamping, lansia, anak-anak yang peduli pada orang tuanya, atau tenaga kesehatan di komunitas, jangan ragu untuk mendorong kebiasaan sehat ini. Perubahan tidak selalu dimulai dari rumah sakit. Ia bisa dimulai dari dapur, dari niat, dari cinta kita pada kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Hari ini adalah waktu terbaik untuk memulai. Jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal terlalu keras. Berikan tubuh Anda apa yang dibutuhkannya, bukan saat terlambat, tapi saat masih bisa diperbaiki. Karena usia boleh bertambah, tapi semangat dan kekuatan bisa tetap terjaga asal kita mau melangkah. Ingatlah, solusi besar sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mulailah dari sarapan sehat, mulailah dari telur rebus. Anda mulailah dari hari ini. Karena Anda dan orang-orang yang Anda cintai layak memiliki masa tua yang sehat, kuat, dan mandiri,